Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya walaupun saya kira kalau kita menyimak berita-berita di media dan juga di media sosial ini banyak sekali orang uring-uringan itu terutama mereka-mereka orang tua yang sedang menyekolahkan atau mengkuliahkan anaknya gitu. Dan karena ini berkaitan dengan kenaikan uang kuliah tunggal ya UKT. Dan ini ada kabar yang cukup mengejutkan di Jogja. Ketua BEM dari Universitas Negeri Yogyakarta itu mereka melaporkan ke Omnibus, kok Omnibus lagi, Ombudsman, sorry Omnibus, Ombudsman. beda ya Oh, antara Omnibus sama Ombudsman ke Ombudsman Yogyakarta karena mereka diteror oleh kampus berkaitan dengan mereka sering turun ke jalan aksi protes kenaikan UKT itu. jadi pertama itu hak mahasiswa karena mereka lah yang punya masa depan untuk memperoleh pendidikan tuh. Yang kedua, mereka justru memperjuangkan hak konstitusional mereka atau seluruh orang Indonesia terutama yang sedang belajar, yaitu perintah konstitusi kepada presiden, cerdaskan kehidupan bangsa. Kan itu dasar etis dari kebijakan pendidikan kita. Dan itu adalah perintah konstitusi. Jadi kalau mahasiswa berupaya untuk mengingatkan bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan terlantar karena kenaikan uang kuliah, itu justru harus dianggap sebagai upaya warga negara untuk menagih haknya tuh, bukan malah dilaporin ke polisi. Ini juga gila nih negeri ini. Orang menuntut hak, bahkan hak yang dijaminkan oleh konstitusi, tapi diskriminasi, diintimidasi kan. Ya, Jadi intimidasi. bagaimana kita bisa membayangkan kemerdekaan untuk menuntut sesuatu yang bahkan dijaminkan oleh konstitusi justru diintimidasi oleh negara itu prinsip pertama. Yang kedua, memang ada semacam kegelisahan bahwa setelah kenaikan uang kuliah ini mulai terlihat bagaimana sebetulnya perencanaan pendidikan kita itu sangat tergantung pada APBN tuh. Padahal juga konstitusi sudah menetapkan bahwa 20-25% APBN harus ada di sektor pendidikan. Dan itu sekali lagi itu imperatif. Itu mau tidak mau mesti diamankan dulu. Bagian itu anggaran tentang pendidikan baru boleh bicara tentang infrastruktur yang sebetulnya yang tersier itu adalah IKN, bukan pendidikan yang tersier tuh. Walaupun udah diluruskan bahwa tersier artinya itu tahap tahap tertinggi atau tahap ketiga, langkah ketiga yang tidak perlu disubsidi oleh negara, cukup sampai SMA misalnya tuh 9 tahun. Tetapi itu juga problem karena bahkan dari SMP mestinya anak didik itu udah punya basis untuk berpikir sendiri, apalagi masuk SMA. Kalau itu kurikulumnya bagus, memang tidak diperlukan yang tersier, cukup yang primer dan sekunder tuh. Tapi sekali lagi, indeks kecerdasan kita di bidang matematik, di bidang literasi, di bidang sastra juga itu nol atau turun terus menerus. Jadi ini yang kita mau minta sebagai pertanggung jawab dari penyelenggara negara. Kenapa semua indeks yang memungkinkan human development prestasi itu dijadikan dasar untuk kompetisi dengan negara-negara sekitar ASEAN justru turun. Jadi kalau kita sebut itu tersier, itu artinya kita harus pastikan bahwa yang primer dan sekunder itu udah bagus. Tetapi masih ada problem lain. Apakah bagusnya kita itu bagus karena kita nilai sendiri atau bagus karena ada perbandingan dengan Singapura, dengan Vietnam, dengan Thailand, dengan Malaysia, kan itu dasarnya kan. Jadi kita bikin pendidikan itu bukan untuk mengevaluasi prestasi kita sendiri, tapi dalam perbandingan dengan prestasi negara-negara lain. Itu sifat dari pendidikan itu adalah kompetitif, tapi sekaligus dia mesti punya advantage, punya competitive advantage dengan sistem pendidikan di negara lain. Jadi percuma kita misalnya secara tersier bagus, tapi orang Singapura itu di tingkat sekunder aja, di tingkat menengah aja dia udah setara dengan yang tingkat tinggi Indonesia kan. Hmm. Jadi itu sebenarnya soalnya tuh. Iya, iya. Dan itu satu sisi ya. Saya kira kedua juga cara-cara seperti ini mengintimidasi, kemudian bahkan mengancam akan mencabut beasiswanya yang dulu disebut bidik misi tapi sekarang disebut sebagai KIP kuliah itu ini menunjukkan juga ada problem demokratisasi di kita bahwa orang itu ternyata di Indonesia bahkan sampai level perguruan tinggi itu ternyata sangat sensitif terhadap kritik gitu. Ya itu mesti diingatkan juga atau dipastikan bahwa beasiswa itu bukan punya negara, punya rakyat yang bayar Ya. pajak.
disimpan sebagai beasiswa, dana abadi pendidikan, entah itu dalam bentuk apa namanya itu yang dipegang oleh Sri Mulyani Menteri Keuangan maupun jenis-jenis lain. Kan semua itu adalah investasi masa depan. Dan kita bayar pajak justru untuk memuliakan mereka yang punya pikiran bagus tapi kurang mampu untuk membiayai diri sendiri. Itu namanya beasiswa tuh. Jadi bukan beasiswanya yang jadi ancaman, yang dipakai sebagai ancaman. Justru beasiswa itu dimaksudkan untuk membackup mereka yang tersisi. Ini kebalik-balik nih. Yang masih udah nggak bisa bayar, dikasih beasiswa, biasanya sudah dicabut. Kan gila nih. Ini Ya. cara berpikir bodoh ini yang terus dipelihara di pemerintahan hari ini. Dan itu juga yang membuat kita nggak bisa mengerti ini apa sebetulnya konsep pendidikan kita. Justru semua hal yang baik, beasiswa, dan kritik mahasiswa karena beasiswanya tidak menghasilkan kepastian kecerdasan di masa depan karena akan ada pembatasan subsidi itu hanya sampai sekunder, yang secondary, yang tertiary itu nggak lagi dibiayai negara, nggak ada soal. Tetapi jangan beasiswa itu jadi ancaman untuk mengintimidasi mahasiswa. Beasiswa itu adalah tanda bahwa kita beradab, kita membantu mereka yang tidak punya kemampuan finansial tapi punya kapasitas intelektual. Jadi dasarnya begitu sebetulnya. Ini benar-benar ini negara yang menteror dirinya sendiri tuh, menteror anak-anak negerinya sendiri. Ya, itu saya kira satu keprihatinan kita yang luar biasa dan ini kan kemudian muncul juga pengakuan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dia mengakui bahwa ya memang negara tidak bisa sepenuhnya membiayai pendidikan di rakyatnya. Dan saya kira ini kan semacam pengakuan ini kalau kemudian pemerintah itu betul-betul tidak bisa itu karena keterbatasan APBN, saya kira mungkin orang jadi paham lah gitu. Ya memang realitasnya seperti itu. Tapi kalau kemudian ternyata pemerintah itu punya, ternyata itu karena alokasinya yang kita sering sebut sebagai ugal-ugalan, antara lain mempunyai ambisi bangun IKN, bangun kapal kereta api cepat dan sebagainya, itu kan jadi persoalan, Bung Rocky. Itu konsekuensi dari ambisi yang tidak memperhatikan defisit di dalam perencanaan pembangunan kan. Kan mestinya apa yang dipastikan oleh konstitusi itu diamankan dulu. Pendidikan itu sudah disebutkan 20-25%. Jangan lagi diambil dana pendidikan itu untuk infrastruktur, untuk hal-hal yang lain kan itu perintah konstitusi. Jadi yang imperatif adalah pendidikan. Itu yang primer, itu yang harus dilakukan tuh, yang wajib. Yang sekunder itu adalah kereta cepat. Ngapain ada kereta cepat tapi kita berpikir tidak cepat? Kan akan dikalahkan juga dalam persaingan nanti kan. Jadi Pak Jokowi selalu memilih untuk menghasilkan sesuatu yang tangible, yang langsung bisa dilihat itu. Oh itu langsung bisa dilihat keretanya melintas dengan cepat. Tapi isinya adalah bukan prestasi yang bisa diandalkan untuk masa depan. Kan mestinya yang dibuat cepat itu adalah cara berpikir dengan memasukkan kurikulum-kurikulum penting, critical, logical point of view, kemampuan kita untuk mendeteksi persaingan intelijen di bidang energi, kan itu mesti dibiayai melalui riset. Nah sekarang, kalau perguruan tinggi disebut tersial, terus risetnya apa? Padahal fungsi perguruan tinggi sekarang adalah membuat proposal riset untuk mengintai pesaing-pesaing riset di Asia minimal gitu. Nah itu gagal diperhatikan oleh Kementerian Pendidikan atau oleh kabinet secara umum karena alokasi lalu berebut di bidang-bidang yang tadi tangible langsung bisa dilihat, jalan tol bisa dilihat, kereta cepat bisa dilihat, monumen-monumen yang dimaksudkan oleh Presiden Jokowi, bendungan-bendungan bisa dilihat. Sementara software yaitu berpikir, yaitu kurikulum untuk kompetisi di masa depan itu memang tidak terlihat karena itu diabaikan sebetulnya sehingga kita tergantung pada riset asing yang beroperasi di sini kan adalah riset asing yang memanfaatkan keanekaragaman hayati sebagai sumber riset lalu dikunci DNA-nya sehingga kita pada akhirnya menjadi konsumen aja. Kita akan beli nanti hasil-hasil dari pertanian misalnya yang DNA-nya rumus-rumus biologinya itu disimpan di laboratorium biologi di Amerika atau di Jepang atau di Taiwan atau di Cina bahkan. Ya, ya. Nah, ini saya kira kita mesti menempatkan secara proporsional ya tentang terminologi tadi ya. Primer, sekunder atau tersier gitu ya. Karena kalau kita lihat secara filosofinya justru kalau menilai pendidikan itu sebagai meskipun itu soal kuliah disebut sebagai tersier itu dia hanya menggunakan terminologi saja tapi secara filosofi dia menjadi salah ketika lihat bahwa
kenapa yang tidak disebut sebagai tersier itu adalah ibu kota negara baru? Kenapa tidak yang disebut tersier itu adalah adalah kereta cepat gitu? Ya dalam perbandingan sektoral kita mesti anggap bahwa pendidikan itu primer. Ya, ya, Bahkan ya. Saya kira begitu. Iya, yang tersier itu ada IKN, itu kereta cepat itu tersier. Ya. Kenapa? Ya kereta cepat itu kan tidak dihasilkan oleh laboratorium Fakultas Teknik UI atau Fakultas Desain Trisakti kan. Kan semua itu didesain di Cina tuh. Kita cuman diminta itu dipindahin ke Indonesia tanpa ada intervensi kita terhadap desain itu tuh. Jadi sebetulnya ini juga ngaco nih, apa tuh tersier di dalam pendidikan tuh. Universitas itu adalah primer untuk menghasilkan riset dasar, kimia dasar, fisika dasar, hal-hal yang berhubungan dengan matematik. Itu sebenarnya sangat primer. Jadi kalau disebut tersier, maka nggak perlu diakses kalau begitu. Nah, akibatnya apa? Kita tidak punya laboratorium untuk menguji energi masa depan. Padahal di kita itu di Indonesia sumber energinya berlimpah, tetapi kapasitas kita untuk mengefisienkan energi dengan mengulik-ngulik struktur molekul di situ misalnya untuk dibandingkan dengan temuan-temuan di luar negeri nggak akan terjadi karena dianggap tersier kan. Itu cara berpikirnya aja udah betul-betul ini cara berpikir tersier yang nggak tahu bahwa yang primer itu adalah riset. Ya, ya. Oke, jadi yang lebih tepat ini yang betul cara berpikir yang tersier, bukan kuliah yang tersier. Ya, kemampuan itu yang nggak ada di kabinet hari ini dibuat kepemimpinan presiden tuh. Karena dari awal semua menteri itu disuruh hanya untuk berpikir menghasilkan produk yang langsung kelihatan. Dan itu namanya bangunan, yang kelihatan tuh bangunan. Kita disuruh taman-taman kita dibikin bagus, maka dipercantik di Bandung, di Jakarta segala macam. Sementara DNA dari kembang itu tidak kita miliki, kunci-kunci DNA-nya dimiliki oleh orang Jepang, oleh Thailand. Akibatnya nanti kita satu waktu beli bunga dari Thailand. itu ngaconya di situ kan. Jadi kemampuan berpikir ini yang harusnya mengamankan wilayah-wilayah kunci di dalam negeri, yaitu sumber daya energi dan sumber daya estetik, itu yang harusnya dipelihara. Bahkan apa namanya intellectual design dari batik sekarang nggak punya kita lagi, itu udah dikembangkan di Cina secara lebih sophisticated itu. Kemampuan kita untuk mencari pisang yang manis atau jagung yang ngelotok kalau dimakan itu nggak di kita lagi, karena DNA-nya dikunci oleh mereka yang jadi produsen jagung di Bangkok, di Jepang segala macam kan. Jadi konyolnya di situ nih. Jadi semua itu tanggung jawab presiden. Kenapa presiden nggak mampu berpikir bahwa primerkan semua yang berhubungan dengan energi dan riset dasar? Oleh karena itu bantu universitas untuk jadi lembaga riset. Begitu disebut tersier, maka orang anggap bahwa itu kalau begitu nggak penting dong sekolah sampai universitas. Padahal disitulah laboratorium pertama untuk kompetisi di abad yang akan datang. Ya, ini memang Kemendikbud itu sudah menyatakan permintaan maaf lah atas pernyataan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tadi yang menyebut bahwa kuliah itu sebagai tersier begitu ya. Tetapi saya kira ini bukan soal kemudian apakah ini semacam slip of tongue saja atau semacam itu atau semacam oh ya salah ngomong begitu. Tapi kita bisa menduga dengan keras bahwa ini ya cara berpikir dari para birokrat kita dalam melihat dalam kebijakan pendidikannya. Iya, itu satu paket sebetulnya. Semua orang menganggap yang primer apa kalau begitu tuh. Yang primer adalah IKN. Yang primer adalah makan siang gratis. Yang isinya ada karbohidrat. Yang primer adalah pamer-pamer sepeda setiap kali Jokowi pergi kemana-mana dan kelihatannya dia akan lakukan lagi itu karena tinggal 6 bulan pamer-pamer segala macam itu. Jadi kita nggak pernah berpikir bahwa kita tertinggal dalam banyak hal. Karena yang primer itu adalah aktivitas untuk menghasilkan temuan-temuan yang sifatnya diproduksi secara kognitif dengan akal pikiran, bukan dengan sekedar kerja gali-gali dan nggak ada konsepnya kan. Jadi konsep di dalam pendidikan itu selalu disebut sebagai ide, dan konsep itulah yang mesti kita temukan, ide dan konsep, baru kita datang ke laboratorium kemudian kerjasama dengan industri memproduksi itu dalam bentuk benda 3 dimensi. Tapi kalau konsepnya nggak ada, idenya nggak ada, maka kita akan jadi
konsumen untuk menerima produk 3 dimensi, yaitu benda-benda segala macam itu yang diproduksi dari laboratorium pikiran di Cina, di Taiwan, kalau sebut di Asia aja di Kuala Lumpur atau di Singapura. Jadi sebetulnya kemampuan kabinet ini tidak didasarkan pada satu desain berpikir, itu intinya. Kalau dari awal ada desain berpikir, nggak akan terjadi jebloknya output universitas akibat kurikulum yang serampangan itu. Apalagi sekarang ketika kesulitan ekonomi itu makin menjadi-jadi, lalu timbul ide Boya udah sampai 9 tahun aja, sisanya itu adalah sekarang 12 tahun katanya. Iya, tapi kayak 12 tahun itu dinaikin lagi itu. Lalu setelah itu udah silakan kue sera-sera. Iya, kue sera-sera artinya siapa yang mampu dia yang studi di universitas. Tetapi fungsi universitas untuk menuntun negeri ini menjadi tempat riset dunia, kompetisi dunia, itu juga akhirnya terhambat kan. Karena semua orang merasa udah setelah selesai SMA udah kerja aja. Sementara yang riset di universitas ya mungkin cuma 0,0 sekian persen, dan itu akan tertinggal di dalam perencanaan profesor riset dengan mereka yang sedang berupaya mencari energi alternatif, apa namanya, nuklir atau sodium ion segala macam. Kan itu dasarnya. Jadi memang karena kesulitan ekonomi maka dipangkaslah anggaran untuk riset itu. Padahal sebetulnya anggaran riset itu yang harus lebih dahulu dari sekedar bangun IKN dan tambah kabinet. Dan tetap kabinetnya bertambah tapi bukan dalam bidang yang berhubungan dengan gagasan pendidikan. Iya, saya kira kita levelnya memang baru sampai mimpi saja. Tapi mimpi pun kita belum bisa dengan benar mimpinya ya. Iya tuh, karena cara kita tidur tuh salah tuh. Maksudnya tidur itu dengan nyenyak menghasilkan mimpi. Tapi kalau tidur dengan pikiran untuk bagi-bagi kursi kabinet, ya pasti gelisah terus kan. Iya, saya kira poinnya di situ. Oke, terima kasih Bung Rocky. Ya. Oke.